Mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas. Sekali lagi Injil Lukas pasal yang ke-11. Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita tahu bahwa di tanggal 28 di minggu terakhir pada bulan Mei, semua kita akan merayakan ibadah pencurahan Roh Kudus atau ibadah Pentakosta. Karena itu kita percaya bahwa tidak di tanggal 28 yang menjadi momentum untuk menerima Roh Kudus, tetapi kita yakin bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan dan setiap hari kita pasti dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu selalu rindukan agar setiap hari Bapak Ibu Saudara terus dipenuhi dengan Roh Kudus, terus diisi oleh Roh Kudus, karena tentunya semua kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Membutuhkan Roh Kudus untuk memimpin dan menyertai kita, karena kita percaya bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Baik saudaraku, mari kita buka Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13, di mana firman Tuhan dibawa perikop hal berdoa. Saya akan membacakan terlebih dahulu ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara akan melanjutkannya dengan membacakan ayat yang genap. Firman Tuhan berkata, oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya, pintu akan dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kelejingking? Bersama-sama 1, 2 ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan amin. Baik, tema firman Tuhan pagi ini yaitu pemberian Bapa Surgawi yang terbaik. Pemberian Bapa Surgawi yang terbaik kepada siapa? Tentunya yang terbaik bagi saudara dan saya, terbaik bagi anak-anak Tuhan, terbaik bagi gereja-gerejanya yang selalu merindukan segala sesuatu yang diperbuat Tuhan dalam hidupnya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah membacakan teks firman Tuhan yang akan kita renungkan. Firman ini kekasih Tuhan yang dimana sudah dituliskan kepada kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13 di bawah perikop hal berdoa. Katakan amin. Nah, kekasih Tuhan, kita percaya bahwa setiap anak-anak pasti mengharapkan sesuatu dari orang tuanya. Amin. Sesuatu yang dia inginkan, sesuatu yang dia butuhkan pastinya. Dan sebagai orang tua, tentunya kita tahu memberikan sesuatu yang terbaik bagi anak-anak kita. Sesuatu yang kita tahu bahwa sesuatu itu baik bagi dirinya. Amin. Tetapi jika kita tahu bahwa yang diminta atau yang diinginkan anak kita itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, atau kekasih Tuhan, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang pastinya tidak dia butuhkan, sesuatu yang kita tahu bahwa itu bisa saja mencelakakan dirinya, maka dari situ kita memutuskan untuk tidak memberikan yang diminta oleh anak kita kepada kita. Atau kita paling tidak mengindahkan permintaannya. Amin. Nah, begitu juga dengan Bapa di surga. Bapa di surga tahu yang terbaik bagi kita sebagai anak-anaknya. Jadi Bapa itu
memberikan pemberian yang terbaik bagi anak-anaknya. Katakan amin. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Maha Tahu. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Karena itu dia akan memberikan yang paling terbaik bagi saudara dan saya, bagi gereja Tuhan, bagi anak-anaknya. Pemberian yang terbaik bagi anak-anaknya ialah Roh Kudus. Katakan amin. Mengapa Roh Kudus adalah pemberian yang terbaik bagi anak-anaknya, bagi gerejanya? Karena Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang senantiasa ada dan selalu menyertai anak-anaknya dalam situasi dan keadaan apapun. Karena itulah tuh Bapa di sorga memberikan rohnya kepada kita. Karena kita percaya bahwa roh itu, Roh Kudus adalah pemberian yang terbaik dari Bapa surgawi bagi kita anak-anaknya. Katakan amin. Sama seperti kekasih Tuhan, Bapa di sorga memberikan yang paling terbaik kepada kita, yaitu memberikan anaknya yang tunggal, agar dengan datangnya dia ke dunia ini, dia bisa menebus kita, mati bagi kita, bangkit dan naik ke sorga untuk membuktikan kemenangannya bagi gereja yang percaya kepadanya. Katakan amin. Katakan haleluya. Jadi kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur bahwa pemberian Bapa surgawi yang paling terbaik, yang terbaik bagi kita adalah Roh Kudus. Adalah apa? Roh Kudus. Saya bacakan sekali lagi kekasih Tuhan dari teks firman Tuhan ini di bawah perikop hal berdoa. Lukas 11 ayat 9 berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini janji Bapa yang pastinya dia genapi bagi kita, yang meminta, yang mencari, dan yang mengetuk lewat doa-doa kita. Jadi yang Tuhan ajarkan kepada kita hari ini adalah kita harus meminta kepada Tuhan, kita harus mencari kepada Tuhan, dan kita harus mengetuk setiap janji-janji Tuhan lewat doa-doa kita. Karena kita percaya bahwa Bapa bukan manusia, Allah bukan manusia, sehingga dia harus mendustai kita. Dia Tuhan yang pastinya menepati janji. Katakan haleluya. Dan pertanyaannya, kalau Roh Kudus adalah pemberian yang terbaik bagi saudara dan saya, bagaimana caranya agar kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Amin. Kita tidak lagi menantikan pencurahan Roh Kudus seperti yang terjadi di Yerusalem 2023 tahun yang lalu. Tapi semua kita percaya bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan pada peristiwa Pentakosta. Itu berarti Roh Kudus sudah ada di dunia ini. Tinggal saja siapa yang meminta kepada Bapa, dan dia pasti dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Nah, bagaimana caranya agar kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Yang pertama, minta dengan hati yang tulus. Karena kalau berbicara meminta, tentunya semua orang pasti meminta, berharap agar janji Bapa itu dikenapi di dalam dirinya. Tetapi yang Tuhan mau, kita meminta dengan hati yang tulus. Yang punya hati katakan amin. Ketulusan hati itu sangat penting. Karena ketulusan hati akan menjauhkan kita dari kemunafikan, akan menjauhkan kita dari kepura-puraan. Jadi kalau orang-orang yang meminta dengan hati yang tulus, dia datang dengan tidak munafik. Dia tidak pura-pura, katakan amin. Tetapi dia datang dengan kesungguhan hati. Karena dia percaya bahwa kalau dia menunjukkan ketulusan hati, kesungguhan hatinya di hadapan Tuhan, maka permintaannya pasti dijawab oleh Tuhan.
Mengapa demikian? Sebab Tuhan melihat hati kita. Amin. Tuhan melihat hati kita. Manusia menilai dari penampilan luar. Sebab manusia itu makhluk visual. Jadi sekian banyak persen manusia menilai dari penglihatan. Betul? Ketika kita melihat sesuatu, melihat seseorang, kita mulai berpikir di pikiran kita. Kita mulai lihat kejadian atau keadaan atau situasi, kita mulai saudaraku, mulai menilai di pikiran kita. Tapi dengarkan baik-baik, sekali lagi saya tegaskan pagi ini, Tuhan melihat hati. Itu sebabnya di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan bahwa Daud yang berkenan kepada Tuhan untuk Tuhan angkat dia menjadi raja menggantikan Saul karena Tuhan menemukan ketulusan hati Daud. Amin. Jadi kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita harus meminta dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh, hati yang penuh dengan kerinduan. Bagaimana caranya? Minta dengan hati yang sungguh-sungguh. Minta dengan penuh kerinduan. Tuhan, saya percaya saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya pasti diisi dengan Roh Kudus. Katakan amin. Saudara minta dengan sungguh-sungguh. Minta dengan hati yang tulus. Dan kalau saudara minta dengan hati yang tulus, saya percaya Tuhan pasti menggenapi janjinya. Bapa menggenapi janjinya untuk memenuhi kita dengan Roh yang kudus. Amin. Memenuhi kita dengan Roh Kudus. Kekasih Tuhan. Minta, berseru kepada Tuhan. Berseru itu kata yang lebih kasarnya berteriak. Makanya ketika saudara ada dalam hadirat Tuhan, saudara mau dipenuhi dengan Roh Kudus, jangan diam. Lebih bagus saudara berseru kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya, Bapa saya percaya, saya pasti dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya buka hati saya. Dan Roh Kudus akan memenuhi kita. Amin. Dia memenuhi siapa? Memenuhi kita yang meminta dengan hati yang tulus. Meminta dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Roh Kudus akan memenuhi hati kita. Sebab Roh Kudus berdiam di dalam hati. Amin. Roh Kudus berdiam di dalam hati siapa? Di dalam hati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena itu, kita harus meminta dengan hati yang tulus. Meminta dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan, kekasih Tuhan. Karena kita tahu bahwa hati adalah wadah dan tempat yang terbaik bagi Roh Kudus. Amin. Jadi Roh Kudus itu berdiam di hati kita. Yang punya hati katakan amin. Kalau saudara siapkan hati ibarat wadah yang baik, tempat yang bagus, saya percaya Roh Kudus akan memenuhi dan tinggal di dalam hati kita. Karena firman Tuhan berkata, kekasih Tuhan, di dalam Yesaya 63 ayat 11 begini. Yesaya 63 ayat 11 berkata, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu, kala zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama dengan pengembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Perhatikan baik-baik. Jadi Roh Kudus itu berdiam di hati kita. Berdiam di hati saudara. Di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat 22 pun berkata begini. Memeteraikan, 2 Korintus 1 ayat 22 dikatakan, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Perhatikan baik-baik bahwa dikatakan memeterai tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Karena itu kita harus meminta dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh, sekalipun mungkin itu belum masuk di akal kita. Amin. Katakan amin. Amin.
Jadi tanda orang yang pertama dipenuhi dengan Roh Kudus adalah dia bisa berbahasa lidah. Itu tanda yang pertama. Saudara perhatikan kisah para rasul. Pasal yang pasal yang kedua tentang hari Pentakosta. Mereka belum pergi melakukan perbuatan besar bagi Tuhan ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Tanda pertama yang terlihat adalah mereka mulai berbahasa lidah. Katakan amin. Mereka mulai berbahasa roh. Sekalipun mungkin bahasa itu tidak masuk dalam logika kita. Tapi itulah perbuatan Roh Kudus. Amin. Kalau seandainya ayam tidak ada di roti, ketika kita mendapatkan ayam, kita kaget, kok begitu suara ayam. Kalau seandainya anjing tidak ada di roti, tiba-tiba kita temukan anjing entah di tempat mana, terus kita mendengarkan suaranya menggonggong, kita pun kaget, kok seperti itu suara anjing. Maksud saya begini, kekasih Tuhan. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, tanda pertama yang terlihat adalah kita mulai berbahasa lidah. Amin. Kita mulai berbahasa roh. Memang bahasa roh ini menjadi polemik dalam kekristenan. Karena ada yang menentang bahwa masa sih bahasa roh seperti itu? Masa sih bahasa lidah seperti itu? Tapi itulah perbuatan Roh Kudus ketika dia memenuhi kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara perhatikan di hari Pentakosta. Ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, ada yang berkata bahwa mereka sedang mabuk. Kalau ada seseorang yang tidak sekolah tinggi, ada seseorang yang tidak pernah duduk di bangku pendidikan, tiba-tiba dia mulai berbahasa Inggris. Apa yang saudara pikirkan tentang orang itu? Apakah saudara menilai dia sedang mabuk? Ataukah saudara, wow, hebat dia tidak sekolah tinggi, tapi dia bisa berbahasa Inggris. Amin. Saya kasih contohnya. Contoh lain. Tiba-tiba kita dengar Bapak Leki Ama bahasa Inggris. Apa yang ada di benak saudara? Kalau tersi bahasa Inggris, kita berpikir, oh mungkin dia ada belajar. Oke? Tapi kalau Bapak Leki Ama bagaimana? Itu yang terjadi dalam gereja mula-mula. Pasti mereka takjub, katakan amin. Mereka orang biasa, bukan orang berpendidikan tinggi, tapi mereka bisa berbahasa-bahasa kita. Tetapi yang perlu saudara renungkan di sini, mengapa mereka berkata, orang-orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus itu berkata bahwa mereka yang dipenuhi Roh Kudus itu sedang mabuk. Karena selain mereka berbahasa-bahasa yang dikenal oleh orang-orang yang tidak ada dalam kumpulan mereka, mereka juga berbahasa-bahasa yang mereka tidak ngerti. Amin. Bahasa yang tidak mereka mengerti. Kekasih Tuhan. Kalau seandainya semua berbahasa-bahasa yang mereka mengerti, tidak ada kata yang keluar, mereka sedang mabuk. Karena pasti orang menertawakan mereka. Amin. Kalian lihat. Mereka bisa berbahasa-bahasa kita. Dari mana mereka mabuk? Tapi ada di antara mereka yang mengeluarkan bahasa yang tidak dimengerti oleh mereka. Makanya orang-orang yang ada di sekitar mereka mulai mencelah mereka dan berkata, mereka sedang mabuk. Amin. Haleluya. Ada seorang pendeta besar yang awalnya dia tidak terima bahasa roh. Karena tentunya orang-orang pintar, bahasa roh ini tidak masuk di otaknya. Karena sesuatu yang memberkati kita, sudah pasti sesuatu yang masuk di otak kita. Betul? Tapi saudara tahu, dari ketidakpercayaannya itu, tiba-tiba dia mengalami manifestasi itu, sampai sekarang dia percaya bahasa roh, dan ketika dia berdoa, dia selalu memakai bahasa roh. Kasih Tuhan.
Makanya firman Tuhan bilang sama kita, mintalah dengan hati yang tulus. Katakan amin. Karena Roh Kudus akan memenuhi hati kita. Dan tanda pertama orang yang dipenuhi dengan bahasa roh adalah berbahasa lidah. Semua mereka yang ada di loteng Yerusalem, mereka dipenuhi dengan bahasa roh dan semua mereka berbahasa lidah. Tidak seorang pun yang tidak, semua berbahasa lidah. Kita tidak tunggu sampai tanggal 28 minggu terakhir di bulan ini baru kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Mulai dari sekarang dan seterusnya kita terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan bagi saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Jadi cara kita meminta agar kita dipenuhi dengan Roh Kudus itu minta dengan hati yang tulus. Karena sekali lagi hati ini adalah tempat atau wadah di mana Tuhan tinggal. Kalau saudara minta air, apa yang saudara bawa? Tangan kosong? Pasti gelas. Mau lebih banyak bawa ember. Ada wadah yang kita persiapkan agar ketika kita datang orang bisa menuangkan air bagi kita. Begitu juga ketika saudara meminta Tuhan memenuhi saudara dengan Roh Kudus, haruslah saudara siapkan hati saudara. Amin. Minta dengan hati yang tulus, minta dengan hati yang sungguh-sungguh. Dikasih Tuhan. Memang ada kala ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ada jemaat Tuhan yang dipimpin Roh Kudus, mereka mulai berbahasa-bahasa dunia, seperti bahasa Inggris, bahasa Cina, dan itu harus disertai dengan tafsirannya. Amin. Paling tidak ada orang yang mengerti di situ. Begitu juga dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia, tetapi ada juga tafsiran yang menyertai. Yang setuju katakan amin. Alkitab bilang begini, ada tafsiran yang datang dari orang lain yang ada dalam perkumpulan itu, tapi ada tafsiran yang dari orang tersebut. Makanya ketika ada orang berbahasa roh, jangan fokus di bahasa rohnya, kita tidak ngerti. Amin. Tapi ketika dia mulai berbahasa bahasa yang kita mengerti, di situ sebenarnya tafsirannya sudah datang kepada kita. Kesaksian kekasih Tuhan, waktu itu kita masih ibadah, masih buka persekutuan di depan SMP 2. Dan itu pengalaman dalam pelayanan satu kali itu Tuhan buat. Waktu itu kekasih Tuhan, saya sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya berdiri dan berdoa, Tuhan penuhi saya dengan rohnya, dan saya mulai berbahasa-bahasa roh. Dan bahasa itu tidak dimengerti. Tapi saudara tahu, ketika selesai saya mulai berbahasa-bahasa demikian, ada tafsiran datang. Dan tafsiran itulah yang menguatkan jemaat. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Kalau hanya berbahasa roh saja, nah, seperti gong berkumandang toh. Bunyinya tapi tidak ada isinya. Jadi harus disertai dengan tafsiran. Amin. Tapi paling tidak pengalaman di Yerusalem, di situ kita melihat bahwa semua para murid dipenuhi dengan bahasa roh dan semua mereka mulai berbahasa lidah. Saya yakin kekasih Tuhan, mereka menanti dengan hati yang tulus. Mereka minta dan percaya Tuhan atau Bapa, ini waktunya saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan saya percaya semua mereka yang ada di Yerusalem itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka yang sudah dijanjikan Bapa untuk tinggal di Yerusalem, dan Roh Kudus itu memenuhi semua mereka. Amin. Ketika Roh Kudus berdiam, Roh Kudus bertakhta dan berkuasa di hati kita, maka hidup kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera, akan dipenuhi dengan sukacita, akan dipenuhi dengan kebenaran. Amin. Kalau Roh Kudus ada di hati saudara, saudara tetap damai. Amin. Damai itu terus mengalir di hati kita. Kita tetap bersukacita. Situasi keadaan dan apapun juga tidak bisa mencuri sukacita kita, karena ada Tuhan di hati ini. Firman Tuhan berkata, kekasih Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan soal sukacita oleh Roh Kudus.
Jadi kalau Roh Kudus memenuhi hati kita, sudah pasti ada damai, ada sukacita, ada kebenaran Tuhan dalam diri kita. Bukan karena ada makanan dulu baru kita senang, betul? Tetapi tetap kita merasa damai, merasa sukacita karena Roh Kudus memenuhi kita. Yang setuju katakan amin. Katakan haleluya. Yang kedua, sesuai dengan firman Tuhan ini. Yang kedua, yang pertama, kekasih Tuhan, bagaimana caranya agar kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Yang pertama, mintalah dengan hati yang tulus. Yang kedua, carilah dengan iman yang teguh. Carilah dengan iman yang teguh. Roh Kudus hanya bisa diperoleh dengan iman yang teguh. Katakan amin. Roh Kudus tidak bisa diperoleh dengan uang. Tidak bisa diperoleh dengan kekayaan, tidak bisa diperoleh dengan jabatan, tidak bisa diperoleh dengan intelektual, tidak bisa diperoleh melalui lobby, tidak bisa diperoleh melalui suap dan lain sebagainya. Tidak bisa. Orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah orang-orang yang selalu mencarinya dengan iman yang teguh. Amin. Iman yang teguh itu yang menghadirkan Roh Kudus di hati kita. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 17-20 berkata seperti ini. Kemudian keduanya menumpangkan tangan atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Ketika Simon melihat, Simon yang dimaksudkan di sini bukan Petrus, Simon yang lain, dikatakan begini. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Dia pikir bahwa dia bisa dipenuhi oleh Roh Kudus karena uang. Tidak. Tetapi karena iman yang teguh. Amin. Katakan haleluya. Mencari dengan iman yang teguh berarti berharap dengan penuh keyakinan bahwa apa yang telah dijanjikan oleh Bapa Surgawi akan diperoleh melalui iman dan keyakinan yang kokoh di hadapan Tuhan. Jadi iman kita yang menentukan, iman para murid yang menentukan. Kalau seandainya salah satu dari antara mereka yang tidak pergi untuk menunggu janji Bapa di Yerusalem, pertanyaannya, apakah salah satu dari antara mereka itu dipenuhi dengan Roh Kudus? Mereka semua kembali ke Yerusalem karena mereka memiliki iman yang teguh. Bahwa apa yang dikatakan Yesus itu benar adanya. Bahwa Bapa akan mencurahkan Roh Kudus ke atas mereka. Amin. Dan itu digenapi ketika mereka ada di Yerusalem, pencurahan Roh Kudus 2023 tahun yang lalu. Kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi ini yang harus saudara dan saya lakukan dalam hidup kita, sehingga yang kita cari dengan iman, yaitu dipenuhi dengan Roh Kudus, kita boleh mengalaminya. Amin. Yang belum mengalami itu, siap-siap carilah dengan iman yang teguh, dan saya percaya saudara akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Sama halnya ketika para murid diingatkan Tuhan Yesus agar mereka tidak boleh meninggalkan janji Bapa, yaitu dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebagai jemaat Tuhan, kita juga diingatkan Tuhan agar kita tidak boleh meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Amin. Kita tidak usah sampai ke Yerusalem lagi. Amin. Kopi di Kupang juga tong berjuang dengan uang tuh, transportasi. Apalagi pergi ke Israel sana, pergi ke Palestina sana, pergi ke Yerusalem. Berapa dana yang kita siapkan? Disitulah baru Tuhan memenuhi kita dengan roh? Tidak. Tuhan tentunya sudah dicurahkan, Roh Kudus sudah dicurahkan, dan dia akan memenuhi kita. Paling tidak Tuhan akan memenuhi kita di tempat ibadah kita. Amin. Katakan haleluya. Karena itu di dalam Ibrani 10 ayat 25 berkata, jangan meninggalkan pertemuan ibadah. Sebab di dalam ibadah kita akan memperoleh janji Bapa, yaitu janji dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Dipenuhi dengan berkat surgawi, dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan sukacita. Ya kasih Tuhan.
Karena semua itu adalah janji daripada Bapa. Dia akan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya ketika kita benar-benar tidak meninggalkan pertemuan ibadah. Amin. Baik ibadah secara pribadi maupun ibadah secara kelompok bersama dengan jemaat Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan memenuhi kita. Makanya sekali lagi, carilah dengan iman yang teguh. Yang ketiga, ketuklah pintu dengan penuh ketekunan. 3, ketuklah pintu dengan penuh ketekunan. Itu berarti Tuhan Yesus mengajari kita agar kita tidak boleh jemu-jemu, tidak boleh bosan-bosan, tidak boleh merasa malu, atau tetap berusaha untuk mengetuk pintu, karena itu merupakan bagian dari ketekunan dalam melakukan sesuatu sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Sesuai dengan yang dijanjikan, sesuai dengan yang kita butuhkan, dan kita percaya ketika kita melakukan itu, kita akan memperoleh sesuai dengan yang Tuhan janjikan kepada kita, Bapa janjikan kepada kita. Sebab ketekunan itu sangat dibutuhkan untuk melakukan segala sesuatu, termasuk menantikan janji Bapa. Amin. Katakan haleluya. Bertekun untuk mengetuk pintu berkat. Bertekun untuk membuka pintu kesembuhan. Bertekun untuk membuka pintu kemurahan hati. Bertekun untuk membuka pintu kasih sayang. Bertekun untuk membuka pintu pengampunan. Bertekun untuk membuka pintu pengharapan. Bertekun untuk membuka pintu kemenangan. Bertekun untuk membuka pintu damai sejahtera. Bertekun untuk membuka pintu sukacita. Bertekun untuk membuka pintu dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Jadi semua itu kembali kepada ketekunan kita. Ketekunan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan kita percaya ketika kita bertekun, hasilnya luar biasa. Makanya sekali lagi saya bacakan bagi saudara di ayat yang ke-9 dari Lukas 11. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu dibukakan bagimu. Ayat 10, karena setiap orang yang meminta dengan hati yang tulus melalui doa, menerima, dan setiap orang yang mencari dengan hati yang teguh melalui doa, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk dengan ketekunan, baginya pintu dibukakan. Katakan amin. Katakan haleluya. Jadi perhatikan baik-baik kekasih Tuhan. Ini semua kembali kepada kita. Kembali kepada pribadi lepas pribadi. Apakah memang kita mau meminta, mencari, dan mengetuk pintu sesuai dengan yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita atau tidak? Kalau kita melakukan tepat seperti yang Tuhan firmankan, percayalah bahwa semua kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan janji Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus tekun berbuat baik. Yang mau tekun berbuat baik, katakan saya. Tekun berbuat baik sebab ada pintu berkat melalui perbuatan baik. Coba saudara baca Roma 2 ayat 6-7. Kita harus tekun berbuat baik. Roma 2 ayat 6 Ya. sampai 7 ayat 6, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatan. Ayat 7 itu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Perhatikan baik-baik. Kemuliaan, kehormatan, dan tidak masalah. Amin. Kita harus tekun berbuat baik sebab ada pintu berkat melalui perbuatan baik kita. Jadi perbuatan baik itu, kekasih Tuhan, ada pintu berkatnya bagi kita, percayalah. Kita harus bertekun untuk melakukan kebenaran sebab ada pintu berkat dalam melakukan kebenaran. Amin. 1 Tawarik 28 ayat 7. 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 Tawarik 28 ayat 7. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini.
Amin. Melakukan perintah dan peraturan Tuhan. Singkatnya melakukan kebenaran. Amin. Kita harus tekun dalam berdoa. Sebab ada pintu berkat melalui doa kita. Amin. Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayat 5 sampai 9. Kisah Rasul 12 ayat 5 sampai 9. Rasul 12 ayat 5 sampai 9. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Amin. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, berbelenggu dengan dua lantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu mengetuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Dan malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Ayat 9. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh Terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Amin. Perhatikan baik-baik. Ada pintu berkat melalui doa. Amin. Makanya jemaat Tuhan mereka tetap berdoa atau mendoakan Petrus. Adalah tidak mungkin Petrus bisa dibebaskan atau dilepaskan dari penjara dengan penjagaan yang begitu ketat. Tapi saudara perhatikan, pintu berkat itu bisa terbuka, bisa meloloskan atau membebaskan Petrus dari penjara karena ada jemaat yang berdoa. Jadi ada pintu berkat melalui doa kita. Karena itu tetaplah berdoa, teruslah berdoa. Tidak boleh jemu-jemu kita berdoa. Amin. Kita harus tekun dalam beriman. Sebab ada pintu berkat melalui iman. Kisah Rasul 1 ayat 22. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-22. Rasul pertama ayat 22. Ya. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi yang kami tentang kebangkitannya. Amin. Kisah 1 ayat 22. Saudara perhatikan. Jadi iman juga itu akan membuka pintu berkat bagi kita. Karena itu sebagai umat Tuhan kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Apapun persoalan situasi yang kita hadapi, iman dapat membuka pintu berkat. Kita harus tekun dalam beribadah sebab ada pintu berkat melalui ibadah. Kisah 26 ayat 7. Kisah Rasul 26 ayat yang ke-7. Kisah para Rasul 26 ayat 7. Dan yang dinantikan oleh 12 suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadah dengan tekun, dan karena pengharapan itulah ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara, bahwa mereka selalu menantikan dan selalu beribadah siang dan malam, dan Tuhan membuka pintu berkat. Amin. Amen. Jadi kekasih Tuhan sekali lagi, kita harus tekun berbuat baik sebab ada pintu berkat melalui perbuatan baik. Kita harus bertekun dalam melakukan kebenaran, bertekun di dalam doa, bertekun di dalam iman, bertekun untuk beribadah kepada Tuhan karena kita percaya bahwa ada pintu berkat dari apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang terakhir, kita harus tekun bekerja karena ada pintu berkat melalui pekerjaan kita. Amin. Apapun pekerjaan saudara, mau kerjanya tidak terlalu besar, kecil-kecilan, semua pekerjaan ada pintu berkat. Baca Matius 20 ayat 8. Matius 20 ayat yang ke-8. Matius 20 ayat yang ke-8. Ya. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada Nabi, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Amin. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik bahwa ada upah dari pekerjaan. Artinya ada pintu berkat dari pekerjaan kita. Amin. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, yakinlah bahwa ada pintu berkat melalui pekerjaan saudara. Ada pintu berkat
dari usaha batako, betul? Ada pintu berkat dari jualan kelapa. Ada pintu berkat dari pekerjaan tani. Ada pintu berkat dari jualan kecil-kecilan di sekolah. Ada pintu berkat dari setiap pekerjaan yang kita lakoni. Tetapi tidak ada pintu berkat dari kemalasan. Amin. Hanya orang malas yang tidak menemukan pintu berkat. Selama kita bekerja, selama kita berusaha, ada pintu berkat bagi kita. Yang setuju katakan amin. Makanya firman Tuhan berkata, hai pemalas, belajarlah dari siapa? Dari semut. Karena kita lihat semut tidak pernah malas. Semua mereka bekerja. Sekalipun tidak ada pemimpin, tidak ada yang di komando, mereka tetap bekerja, mereka tetap berusaha siang malam. Mau panas, mau hujan, mereka tetap bekerja dan hasilnya mereka dipelihara. Amin. Sama juga seperti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bahwa ketika kita bekerja, kita melakukan usaha, kita melakukan segala sesuatu, kita percaya bahwa yang kita kerjakan itu ada pintu berkat bagi kita. Karena itu, setialah bekerja, sungguh-sungguhlah bekerja, dan lakukanlah pekerjaan dengan segenap hati, sehingga berkat Tuhan selalu kita nikmati. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita tutup Alkitab kita sambil kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini.